Baik, pada video ini kita akan mencoba melanjutkan setting dari JWT Out yang telah kita install sebelumnya pada video sebelumnya. Jadi di sini kita sudah punya root-nya untuk mencoba seperti itu. Jadi tempatnya di sini kan out controller sudah kita install di out controller yang ada di sini. Kemudian di sini ada metode-nya namanya login. Nah, di sini perlu diperhatikan kalau ngopi yang tadi, Kopas yang tadi, di sini ada prefix out. Nah, ini perlu kita perhatikan apa tempat penggunaannya nanti. Oke. Jadi untuk mencoba kita coba di sini duplikat aja yang ini. Misalkan namanya login. Tipenya nanti post. Nah, di sini alamat URL-nya nanti yang kita pakai di sini karena ada prefix out berarti nanti di sini ada out/login seperti itu. Untuk membuktikan bisa kita pakai terminal. Caranya php artisan root list root. Nah, jadi di sini php artisan root list di sini untuk loginnya. Jadi dia pakainya out karena di sini ada prefix out seperti itu. Kalau saya cek lagi, di sini ada out login. Oke, itu untuk ngecek alamat IP, alamat URL-nya bukan alamat IP ya. Oke, kalau sudah di sini modelnya seperti ini, di sini untuk login kan dia metodenya post berarti ada data yang kita kirim kan seperti itu. Nah, datanya nanti di sini pakainya pilih body kalau pakai Insomnia, kemudian pilih JSON di sini. Nah, kalau pakai Postman, coba kita buka Postman. Agak beda cara masukin ininya, parameternya atau datanya agak beda. Sambil nunggu di sini berarti ada email yang kita masukkan kan ada email. Ini nama emailnya irfan@mail.com. Ini nama emailnya bisa kita cek dari database-nya. Seperti itu, ini nama emailnya. Kemudian kalau passwordnya, di sini berarti passwordnya Irfan di sini. Nah, Irfan ini dapat dari mana? Ini dapat dari yang kita coba yang di sini tadi itu. Jadi ketika diakses password ini kan dia dapat BC-RIP ini yang dimasukkan ke database itu. Jadi udah dienkripsi. Berarti nanti password yang kita masukkan yang ini. Nah, kayak gitu modelnya. Jadi yang di sini email password seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita coba send. Nah, ini ada internal server error. Kemungkinan ini karena paketnya atau plugin-nya seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa kita cari aja. Coba kita cari di sini pakai Google seperti ini. Copy link, coba melihat errornya apa di Google seperti itu. Apa ini kita pakai? Coba kita pakai Firefox. Oke, ini kita paste aja. Nah, di sini sudah ada contoh di sini kayak gimana dia. Nah, ini ada keterangan juga ini, tapi dia nggak dicentang biru ini. Harusnya nggak bisa dipakai nih. If you are using JWT-Out, this could help you. Nah, jadi ubah di JWT file atau config JWT-nya. Nanti kita cari di config JWT. Dari sini kita ganti ke sini. Mungkin ada updatean yang belum kita kerjakan, makanya seperti itu. Ada juga caranya di sini katanya dia work pakai optimize seperti itu, tapi kita coba cara yang pertama di sini dulu. Nah, kalau ragu ini cari yang lain tempatnya. Misalkan yang di GitHub ini. Seperti itu. Nah, ini kan yang salah sama persis kita ini. Could not create token using integer. Jadi kita cari di sini apa masalahnya. Nah, ini katanya work katanya. Ini oh ya, ini sama dengan yang di sini nih. Oke,
caranya kita coba dulu. Jadi yang di sini katanya kalau pakai Taimon JWT out, config JWT out. Nah, config jwt.php berarti kita cari file config JWT di sini. Kemudian cari yang ini JWT Taimon. Nah, coba kita cari yang JWT Taimon out di bawah, kemungkinan di bawah tempat setting. Blacklist provider. Nah, ini dia. JWT-nya yang ini. Coba kita ini Elkobusi. Nah, yang ini berarti yang kita ganti dengan yang ini kan seperti itu. Ini mungkin kita matiin aja. Nanti kita paste yang ini. Oke. Benar apa enggak nih? Kita coba aja. Jadi ini emailnya udah, passwordnya sudah, tinggal kita send. Nah, ini sudah benar, berarti ini sudah sesuai dengan bisa dia login seperti itu. Jadi udah bisa login. Nah, ini untuk proses login. Nah, ada halaman di sini yang harus login untuk ngetes ya. Ada halaman di sini yang harus login untuk diakses. Contoh yang ini nih, root post. Namanya me di sini. Nah, kalau kita lihat di sini out controller me ini. Coba kita cari yang me. Nah, ini harus login dulu kalau mau diakses seperti itu. Jadi, kalau kita coba akses sekarang tanpa menyertakan akses token ini seperti itu. Jadi cara biasa, misal di sini kita duplikat namanya me. Me ini jenisnya apa ini? Kok post ini jenisnya nih? Harusnya ini bisa get ini. Coba kita ganti pakai get atau dibiarin pakai post. Post me. Berarti di sini post, ini nggak perlu. Ini bisa nobody seperti itu. Pakainya me. Kalau kita send. Nah, di sini dia nyari routing untuk loginnya. Artinya ketika ngakses ini dia harus login dulu seperti itu. Itu maksudnya invalid root login not defined di sini. Berarti halaman ini harusnya login dulu seperti itu untuk akses. Nah, karena tadi kita udah login dan kita sudah punya akses token ini. Jadi ketika nanti untuk login di API seperti itu, yang kita butuhkan akses token ini. Nah, jadi ini kalau ada ini tinggal kopas saja nih, copy. Kalau kita udah punya akses tokennya, caranya nanti di halaman ini yang me ini tadi, ini kan harus login seperti itu. Di bagian out di sini cari yang bearer token. Jadi tipenya itu bearer token. Di sini kita paste aja. Nah, jadi kita paste tokennya di bearer yang di sini. Tinggal di send. Nah, kita dapat datanya seperti itu. Jadi yang ini halaman ini sekali lagi dia harus login dulu baru bisa diakses. Ketika nanti tokennya ada yang salah di sini, misalkan ini saya hapus satu seperti itu kita send. Nah, dia nanti nyari root loginnya. Ini harusnya alamat ini Anda harus login dulu kayak gitu. Jadi di redirect dia ke login seperti itu. Nah, jadi untuk membuat untuk mengakses seperti itu untuk login, caranya tadi kita masukin datanya atau kita coba di PHP Storm coba. Di sini new collection, bikin collection aja. Collection misalkan ini tutor. Mana collection tutor? Nah, di sini ada collection tutor, kita tambahkan request-nya. Misalkan ini login. Ini diklik login, nanti di sini dia login tipenya post seperti itu. Kita besarin. Jadi tutor login tipenya post. Nah, yang dimasukin yang di sini untuk model yang seperti ini pakainya nanti body seperti itu. Kemudian di sini cari yang row. Kemudian di sini ganti jadi JSON. Baru kita ambil username passwordnya yang ini atau email passwordnya. Nah, seperti itu. Jadi body row JSON seperti itu. Kemudian kita send.
Nah, nanti kita dapat tokennya juga. Ini juga prosesnya sama-sama aja sebenarnya. Nah, yang kedua yang tadi coba kita apa? Kita simpan. Coba kita bikin request baru. Atau ini kita copy duplikat requestnya, nanti namanya ini misalkan me seperti itu, biar sama aja. Jadi di sini pakainya me. Nah, tipenya nanti yang di sini sekali lagi kalau dia post di sini pakainya body seperti itu. Cuma sekarang ya beda sekarang karena ini kan kita nggak pakai body nanti pakainya non bodinya nggak perlu, yang diperluin nanti authorization-nya. Jadi kalau di PHP apa namanya di Postman dia pakai authorization kayak gitu di sini dicari bearer token. Nah, baru di sini dipaste tokennya. Oh, tokennya belum kita copy. Ini tokennya. Lumayan panjang nih token. Ini kita copy, taruh ke sini. Nah, jadi kalau kita send, nah di sini kita dapat datanya. Sekali lagi kalau kita rubah di sini satu aja, ini angka 8-nya kita hilangin tadi itu. Di send, nanti dia bakalan menuju ke nyari halaman login itu, seperti itu. Jadi kalau di preview dia bakalan nyari halaman login. Ini karena halaman ini harus diakses, harus login dulu sebelum bisa diakses seperti itu. Oke, jadi seperti itu modelnya untuk halaman yang bisa diakses. Nah, gimana cara nentuin halaman tersebut atau metode tersebut bisa diakses dengan login atau bisa diakses bebas seperti itu. Nah, sebenarnya ada 2 cara, ya cara yang pertama dia pakai middleware di sini di root group-nya, seperti itu. Atau coba untuk membuktikan yang di sini, cuma dia pakai yang ini, yang contoh kita ini, dia pakai dua-duanya. Yang pertama pakai middleware, API-nya seperti itu. Kemudian di sini yang kedua, di method ini, apa di controller ini, dia pakainya kayak gini. Middleware-nya out API, kemudian di sini di-set semuanya seperti itu. Jadi semuanya ini harus login dulu kecuali apa? Metode login yang ada di sini. Nah, jadi ketika ngakses nanti yang lain kayak Me di sini, dia harus login dulu. Kalau di sini saya coba ya, kalau di sini saya coba tambahkan Me, jadi accept Me, middleware-nya dia pakai API, kecuali metode yang ada di sini seperti itu. Jadi harus login dulu kecuali metode ini boleh nggak login seperti itu. Itu maksud yang ada di sini. Nah, coba kita cek sekarang. Harus login apa enggak gitu. Jadi untuk bedain harus login apa enggaknya, di sini harus pakai token apa enggak, itu maksudnya. Jadi ini tadi kita coba ya, kita coba pakai 8 kan bisa ini. Apa tokennya kan ada. Sekarang kalau kita hapus tokennya kayak gimana nih? Di send. Nah, datanya kosong. Data kosong ini karena eh, dia sebenarnya bisa diakses, cuma di sini dia nyari yang autentifikasi user. Nah, kalau di sini saya coba ngerubah di sini ya. Eh, misal di sini pesan JSON misalkan di sini pesan halaman dapat diakses. Seperti itu kalau kita coba di sini kita send. Nah, ini kan kita dapat datanya kan kita dapat. Artinya metode ini kan bisa kita akses ketika belum login seperti itu. Nah, tapi nanti coba kita bikin metode yang lain. Misalkan di sini coba kita bikin metode yang wajib login misalkan di sini. Ini yang wajib login misalkan wajib misalkan namanya wajib seperti itu. Nah, kalau namanya wajib di sini harus kita buatin root-nya juga.
harus kita buatin rootnya 1. Di sini misalkan wajib. Seperti itu, di sini ada wajib. Nah, ketika diakses nanti root ini, wajib ini, kayak gitu, dia wajib login, itu maksudnya. Kenapa dia wajib login? Karena di atas di sini udah dibuatin di sini middleware-nya pakai ini. Kecuali yang 2 ini aja. Jadi dia harus login kecuali 2 ini aja yang bisa nggak login, seperti itu. Coba kita akses sekarang yang wajib ini. Nanti dia harusnya di sini dia dapatnya nanti kita bisa ngelihatnya nanti di halamannya apa namanya? Dia nanti ke nyari root login yang tadi. Nah, dia kan nyari ke root login seperti itu. Berbeda dengan yang Mi yang tadi itu. Yang Mi yang di sini nih. Ini nanti datanya bisa keambil. Nah, jadi kalau yang wajib ini wajib ini apa isinya tadi ini? Wajib. Nah, ini wajib ini halaman dapat diakses ketika login misalkan. Atau bukan ketika sih, setelah login. Berarti nanti yang di sini yang wajib ini kalau kita send, nah dia bakalan nyari root login karena dia belum login seperti itu. Nah, coba kita tambahkan ambil tokennya yang di sini, copy, pakai yang di sini. Caranya tadi tuh pakai out, bearer token kayak gitu, bearer token di sini kita paste. Nah, kemudian kalau sekarang kita send, nah datanya bisa ambil, artinya fungsi ini bisa diakses seperti itu lewat sini. Apa? Menggunakan token ini setelah login dari sini seperti itu. Jadi modelnya agak berbeda sedikit. Kalau yang di model yang web kan sekali login semua bisa diakses kayak gitu. Tapi kalau di sini yang model API kita harus copy token yang ini sertakan di setiap halaman yang akan kita akses yang mewajibkan login seperti itu. Jadi contoh yang di sini kan caranya tadi pakainya out bearer token kayak gitu. Nanti tinggal di paste di sini di tokennya. Jadi seperti itu untuk yang model login. Kalau halaman-halaman lain di sini kayak yang logout berarti nanti kan dia menghapus token yang aktif kan kayak gitu. Kemudian di sini refresh untuk mengulang mengupdate tokennya seperti itu. Oke, jadi sampai sini mungkin untuk model login. Oh ya, satu lagi di sini gimana nanti kalau kita nerapin login ini, misalkan beberapa halaman harus diakses, harus login sebelum bisa diakses seperti itu. Misalkan nanti kita coba dia harus login sebelum bisa yang ini, misalkan kayak gitu. Atau dia harus login sebelum bisa nampilin data ini, atau nampilin data yang ini, yang paling gampang nih. Nanti bisa diikutin. Misal di sini, kalau kita get task, di sini kalau kita coba ya, get all, di sini task, kalau kita send kan di sini masih bisa ini, semua datanya harus masih bisa diambil tanpa login seperti itu. Tapi sekarang, kalau misalkan di sini, kita maunya yang ini nanti harus login dulu, berarti nanti bisa kita tambahkan di sini di ujung pakainya middleware. Nanti bisa dipelajari apa itu middleware di sini. Ini cara pertama pakai middleware di sini out API seperti itu. Karena tadi kita pakainya autentifikasinya API yang defaultnya seperti itu. Jadi out API, coba sekarang kalau kita akses sekarang di sini harusnya dia minta root login seperti itu. Jadi yang diambil nanti root loginnya. Nah, caranya berarti kita tinggal copy. Untuk buktiin itu caranya nanti tinggal copy akses tokennya, masuk ke get all ini lagi, kemudian pindah ke sini pakai bearer yang tadi, bearer token, paste ini. Kalau kita send sekarang, nah datanya udah bisa keambil. Jadi cara pertama tadi kita pakai middleware yang di sini, ditambahin out API.
Nah, cara yang lainnya nanti yang di sini ini kita hapus, bisa di controllernya, di task controller yang ada di sini, seperti itu. Nah, ini kalau di controllernya bisa kita copy cara yang ada di out ini, yang pakai construct yang ini. Nah, construct ini coba kita copy, taruh di sini. Jadi ada dua cara tadi. Nah, kalau yang construct ini nanti kita panggil middleware-nya, out API juga. Nah, di sini pakainya ada yang pakai kecuali seperti itu. Jadi semua fungsi yang ada di sini harus login misalkan kecuali index misalkan. Jadi ngakses indeks ini nggak harus login itu maksudnya. Nah, jadi ketika ngakses indeks nggak harus login. Tapi ketika ngakses show misalkan yang di sini itu harus login. Coba ya, kita coba. Ketika ngakses indeks di sini dia nggak harus login. Tapi ketika ngakses satu di sini, coba kita akses satu ini. Nah, dia nyari root loginnya. Berarti ini kan dia harus login itu maksudnya. Tapi nanti kalau kita di sini taruhin show seperti itu, jadi method show, accept method show. Kalau kita send, nanti dia bisa nampilin data tanpa nambahin bearer yang ada di sini. Itu maksud yang di sini. Nah, accept ini ada juga bisa pakai only juga. Only ini kan maksudnya harus login yang ini aja, yang di dalam ini. Jadi pengecualian dia harus login kalau ngakses yang dua ini seperti itu kalau pakai only. Kalau pakai accept kan kecuali. Kalau ini kan yang ini aja. Misalnya yang ini sekarang berarti dia harus login seperti itu. Tapi kalau kita pakai accept harus login kecuali dua metode ini. Jadi dua metode ini nggak usah login bisa seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ada dua cara, bisa pakai model construct di controller atau bisa pakai di routingnya seperti itu. Kalau pakai yang di routing tadi sekali lagi ini pakai middleware. Kemudian di sini out API. Nah, ini untuk yang di sini seperti itu. Misalkan nanti kalau mau dipakai di tempat lain ya tinggal ini di-copy aja, taruh di sini misalkan yang dua ini misalkan dia harus login seperti itu. Jadi itu caranya kalau nggak mau pakai yang di sini yang tadi itu. Ini misalkan mau dimatiin, mau pakai yang ini lebih simpel kelihatannya misalkan ya silahkan mau pakai yang mana seperti itu. Kalau misalkan nanti ngepost ini nambah ini harus login, tinggal paste aja di sini nanti. Middleware yang ini berarti harus login yang tiga-tiganya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jadi sekian, semoga bermanfaat.